Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, al-qail fi kitabihil karimi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Pangarsanipun para kiai, para ustaz, para bini sepuh, ketua RT 014 Bapak Tugiman ST sarjana telur Pak D ngomong sarjana telur, sarjana teknik. Mudah-mudahan Bapak RT jadi RW. Amin. Udah itu aja, karena lurah di DKI harus PNS. Udah diangkat ya? Udah. Pada pimpinan, pembina, pemilik majelis zikir Nurul Hidayah, Bapak Haji Joko Supriyanto beserta istri dan keluarga besar serta seluruh santri-santrinya. Mudah-mudahan Bapak Haji Joko sekeluarga besar mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah kesehatan jasmani dan rohaninya, ditambahkan barokah ilmunya, usahanya tambah maju, duitnya tambah banyak, hartanya tambah melimpah, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Bapak Ustadz Wahidin nih, Bapak Ustadz Wahid dari Madura, Madura wailah, yang selalu hadir di majelis zikir Nurul Hidayah. Bapak Kiai Teguh Imam Al-Barjanji yang apal seluruh lagu NU. Mas Banser, Mas Ansor, Mas TB Soleh yang kayak Ari Wibowo. Saya melihat topinya, lagunya pas untuk malam tahun baru. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang ngopi saya lah. Allahumma sholli ala Muhammad.
Kita langsung pada tema pertama. Saya itu alhamdulillah seneng dianggap sedulur kalih Pak D Joko. Di WA itu 15 hari sebelum tahun baru. Waktu itu suruh datang malam Jumat nggih Pak D. Malam Jumat nek saged nggih teng majelis zikir. Siap. Saya lagi ngajar ngomong siap aja wis. Habis ngajar mikir astagfirullah, saya sudah ada rondon yang lain. Boten saged Pak D, pangapunten. Oke. Malam tahun baru ceramah di mana? Belum ada yang undang. Itu aja wis. Emang belum ada yang undang kok. Terus dibiarkan saja, ya udah memang gak ada yang undang. Akhirnya ya wes malam tahun baru jadi oke lah. Akhirnya saya datang ke sini. Katanya sudah disiapkan belut bakar. Belut bakar apa bebek bakar Pak D? Pala kebo. Pala sapi, pala kebo. Cocok lah. Saya itu kesini yang paling saya ingat diantara yang banyak itu ya badokannya itu Pak. Di sini tuh yang paling mengesan itu ya makan-makannya, ngerokoknya, ngobrolnya. Ngajinya ya biasa aja, namanya ngaji kan. NU ya begini, ngaji itu nggak usah serius, tapi mengamalkannya yang serius. Karena ini ngajinya ngaji tua. Ini kan pulang dimarahin istri kok orang-orang begini. Ngoja ngaji wae ke majelis zikir, bojo ra dipikir. Malam tahun baru itu kayak yang lain toh Pak apa? Ya habis isak boncengan, naik motor ngalor ngidul gitu. Itu kan tadi dibawa Pak Pardimin curhat. Aku ki serba nggak penak Pak Ustadz. Ada apa? Sama Pak D Joko. Lah piye? Wong malam tahun baru kok bikin acara. Istri saya lah ngomel-ngomel kapan saya seneng malam tahun baru. Apa-apa kok dikir ngaji. Pokoknya wong-wong ngono lho Pak ini gitu. Jalan-jalan. Jadi ini kan semuanya terpaksa atau dipaksa saya nggak tahu ini. Jadi kembali ngaji nggak usah serius, tapi ngamalkannya yang serius. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara mengisi malam tahun baru. Sekarang dunia IT sudah terbuka, sehingga berita apapun kita bisa langsung terima. Termasuk ada beberapa ceramah ustadz lah menyampaikan bahwasanya memeriahkan malam tahun baru hukumnya haram. Waduh, yang ngomong begitu Gus. Apabila di sana bakar-bakar tapi dibarengi dengan minum-minuman keras, di sono bakar-bakar dibarengi dengan narkoba dan narkotika, di sana hura-hura ke sana kemari sampai subuh pada nggak sholat, haram hukumnya. Lah terus bagaimana cara mengolah? Sementara sudah kondisional kalau menghadapi tahun baru Masehi pasti euforia, pasti seneng. Walaupun malam ini pecinta bola kurang seneng. Enggak kan mulai. Ini kalau kemarin bolanya menang Pak. Wow, malam tahun baru ini lebih menggila-gila itu Pak. Saya itu dari sore jam 4 itu keliling ke kebun jeruk, keliling ke Palmerah, keliling ke Grogol. Ini kok rame ini. Ini baru ngajar saya di Asada Angke Pak D. Itu pulang sudah macet gitu Pak. Ini ada apa? Ternyata memang tahun baru Masehi. Padahal tadi Pak D menyampaikan, iya loh Pak Ustadz, tahun baru Masehi itu kan tahun barunya orang Yahudi, orang Nasrani, bukan tahun baru umat Islam. Lah kok umat Islam yang sibuk gitu? Saya tanya, lah dulu jenengan bagaimana? Ya dulu saya begitu. Berarti dulu masih goblok. Oh, gitu.
Nah tadi ngomong begitu Pak, padahal enggak padahal. Artinya di sini loh yang patut untuk dicontoh. Tadi Pak Kiai Teguh menyampaikan ketika kita menengok tahun 2021, ini akan tahun 2022, apa yang kudu diperbaiki? Ya kita contohlah pembina majelis taklim. Dulu malam tahun baru begini menghabiskan duit berjuta-juta. Karena mainannya mercon yang nembak Pak Dio. Sekali tembak, 100. 10 tembak 1 juta. Padahal kalau satu malam 200 tembak, itu berapa juta? Belum makan-makannya, belum pestanya, itu dulu. Sekarang merasakan, oh itu nggak ada gunanya, itu nggak ada artinya, maka ada berbalik, berubah seperti ini loh yang namanya mengisi suasana tahun baru, kondisional gegap gempita silahkan, tapi dirubah dengan nuansa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah lewat baca sholawat al-barjanji, lewat istighosah, lewat tahlil, bahkan tadi pagi dimulai sudah khatmil Quran. Kok bisa Pak Ustadz? Itu dinyatakan tahun Masehi, tahunnya Yahudi, tahunnya Nasrani. Iya, karena satu Masehi dimulai dari lahirnya Nabi Isa yang mulai komunitas Yahudi. Adapun tahun barunya umat Islam namanya tahun Hijriyah. Sekarang Ustadz tanya, tahun kita, tahun Hijriyah, sekarang bulan apa, tanggal berapa? Hoi, saiki bulan nopo, tanggal piro? Ini ke Islam semua kan ini? Islam apa enggak sih? Saya tanya loh ini. Masehi itu bulannya Yahudi tahunnya. Umat Islam Hijriyah. Sekarang bulan apa, tanggal berapa? Apa Pak Ya Teguh? Jumadil Ula, tanggal? Iya. Halo. Ayo, mulai Islamnya ngelir. Biasanya Pak RT apa? Dia Pak RT. Angel gitu. Maka Pak D. Joko tahu umat Islam sekarang itu lebih condong ke sana, maka ayo diisi dengan apa? Zikrullah. Lah terus bagaimana Pak Ustadz supaya kita itu ada semangat tahun baru? Maka di sini begini Pak. Ketika manusia bicara iman, kita ngomong iman ini. Iman yang ada di dalam dada itu terbagi menjadi 3. Ada iman yang selalu pasang, tidak pernah surut. Itu imannya para nabi, para rasul. Ada iman yang selalu tidak pasang, tidak surut. Itu imannya para malaikat. Adapun iman yang kadang pasang, kadang surut, bahkan nungsep. Iki imane Pak Bendot nang ngendi? Ora ono sing Pak Bendot iki. Nungsep beneran ini. Iki kelas Pardimin lah ngene-ngene. Itu kelas saya, Pak. Kelas kita loh. Iman kita kadang pasang, iman kita kadang surut. Maka saya sambungkan dengan tahun baru yang akan datang. Kanjeng Nabi dawuh, jadidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Qala absiru min qauli la ilaha illallah. Kanjeng Nabi dawuh, jadidu anyarono sira kabeh imanakum ing iman sira kabeh. He, iman yang ada dalam dadamu ayo dianyari, ayo diperbaharui.
Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Sahabat tanya, kepripun kula anggenipun nganyari iman wonten dodo kula ya Rasul? Bagaimana cara memperbaharuinya? Qala, Kanjeng Nabi dawuh, aksiru akeh hono sira kabeh min qauli la ilaha illallah, saking ucapan la ilaha illallah. Disuruh memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Analoginya begini, Mas. Di sini ada yang tukang potong ayam apa tidak? Enggak ada. Ada tukang jahit, Pardimin. Pak Pardimin itu punya gunting, Pak. Gunting itu untuk motong baju. Ini lama-lama tumpul. Maka gunting ini kudu diasah. Kalau sudah diasah maka akan tajam lagi. Lah, iman yang ada dalam dada kadang pasang terus surut nungsep. Ini kata Nabi supaya iman selalu baru, iman selalu semangat. Ayo diasah atine dengan apa? Perbanyak kalimat la ilaha illallah. Bareng-bareng. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tebelin lagi bareng-bareng, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Syaikhul Qadir Waliullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini, Mas, saya umpama habis beli HP, itu kepengennya make terus, wong HP-nya baru. Kang Tubagus Soleh itu habis beli motor, motornya baru, ya kepengennya pakai motor baru. Atau habis beli mobil, ya kepengennya pakai mobil terus. Pokoknya kalau baru itu kepengennya pakai. Apalagi kalau punya istri baru. Sorry Pak Di, saya enggak, ini kok Pak Di Joko diomong istri baru puyeng apa udah pernah, Mas? Ceritanya. Wow, mulai kejebak sendiri dia. Ini hanya analogi. Maka kalau sesuatu yang baru pinginnya make, kata Nabi, loh kalau iman kita sudah selalu baru dan baru, loh pinginnya ibadah. Maka kalau selalu la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka pantes Pak D Haji Joko Supriyanto wong urung haji, ono hadis Nabi, siapapun laki-laki yang sudah sholat Jumat 40 kali berturut-turut. Saya ulangi, laki-laki yang sudah sholat Jumat 40 kali berturut-turut, hukumnya seperti haji dan umroh. Pertanyaannya, ini sudah Jumatan 40 kali apa belum? Sudah apa belum? Kok ngangen-ngangen, kadang nggak sholat kok Pak. Masalahnya bingung. Kadang saya nggak sholat, boro-boro sholat Jumat. Maka siapapun laki-laki yang sudah sholat Jumat 40 kali, hukumi koyo haji. Maka pantas Haji Supriyanto, Haji Pak Kiai Teguh, Haji Tugiman,
Pak RT haji noleh, wong sudah haji 40 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah maka kembali, orang yang kalau selalu baru hatinya, ya kepengennya itu ibadah, maka mendirikan majelis zikir supaya apa? Atine anyar terus anggene semangat ibadah. Maka orang yang la ilaha illallah itu diajak kegiatan baik pasti berangkat. Lah ini saya malam ini tuh iri dengan Pak D. Joko, ya ini salah satunya. Saya itu kan katanya ustadz, katanya, tapi lu ya, kata YouTube. Oh, saya YouTube sih Pak, tapi saya nggak punya kayak bapak begini yang netep di rumah sendiri. Saya itu di rumah sendiri ngaji tiap malam Rebu, wonge mung 3 Pak. Lu asli lu. Santri saya cuma 3, kadang 5. Itu pun kadang nggak ngaji Pak. Tapi kalau ngelihat Pak D. Joko ini, jamaah tetap, orangnya sepuh-sepuh, yang udah pada bau tanah beginilah, sepuh, pada semangat gitu. Dan kalau diajak malam Jumat ya berangkat gitu. Diajak malam apa ngaji siap. Orang yang mampu begini tuh tidak mudah. Oh gampang aja kalau punya rumah luas, belum tentu Pak. Rumahku yang nggak begitu luas tapi ada. Tapi untuk bisa begini loh, nggak bisa itu Pak, nggak mesti loh. Makanya saya itu iri, itu bisa istiqomah, bisa selalu kumpul bersama. Ternyata kuncinya satu, zikrullah. Maka mendirikan majelis zikir. Nah saya jadi ingat jumlah nabi itu kan 124.000, yang menjadi rasul 313, yang harus dihafalkan 20. Apal apa boten? Tak tes iki lho. Dari 124.000 nabi Pak, sampai saiki yang masih hidup ada 4. 1 Nabi Isa alaihi salam, 2 Nabi Khidir alaihi salam, 3 Nabi Idris alaihi salam, 4 siapa? Halo, kalau bisa jawab ini nanti sungu kebune digowo. Mana Pak D? Serius ini? Siapa yang nomor 4 ini? Iya Pak, cocok. Nabi Ilyas alaihi salam. Ini yang akan saya bahas. Ini salah satu panjernya Pak D. Joko. Kenapa mendirikan majelis zikir? Nabi Ilyas itu Pak, satu waktu didatangi malaikat Israel. Malaikat Israel datang memanggil, seluruh badan akan menggigil. Malaikat Israel itu datang tiada lain hanya untuk menjemput nyawa seseorang. Nggak mau nemui seseorang kecuali ingin jemput. Maka ketika malaikat Israel itu dikasih tugas, Israel, tugasmu itu mencabut nyawa. Nangis Pak. Duh Gusti, saya nggak sanggup kalau harus mencabut nyawanya para nabi, para rasul. Saya nggak sanggup mencabut nyawanya ahli zikir, majelis zikir Nurul Hidayah. Saya nggak sanggup mencabut nyawanya Pak RT itu gimana loh. Saya nggak sanggup karena kerjaannya zikir. Saya nggak sanggup mencabut nyawanya Pak Yai Teguh karena tukang zikir. Saya nggak sanggup mencabut nyawanya orang yang tukang zikir, lu nggak sanggup. Tenang. Nanti tugasmu mencabut, tapi orang-orang ini akan dikasih tanda-tandanya. Kembali kepada Nabi Ilyas. Satu waktu Nabi Ilyas itu lagi ya zikir bersama seperti ini. Itu didatangi malaikat Israel. Kaget Pak. Malaikat Israel, ini kok sampai yang datang tiba-tiba tiada lain hanya untuk menjemput nyawa saya. Iya, langsung Nabi Ilyas nangis Pak. Nangis sejadi-jadinya. Ditanya, wahai Nabi Ilyas, kenapa kamu kok nangis seperti itu? Apakah kamu nggak rela meninggalkan dunia? Apakah kamu takut mati? Apa jawaban Nabi Ilyas? Aku nggak takut mati, aku nggak
rugi atau enggak sedih meninggalkan dunia, tapi yang kutakutkan aku sudah tidak bisa zikir kepada Allah, aku sudah enggak bisa la ilaha illallah, sementara yang lain mampu untuk zikrullah. Ketika dengar jawaban itu, maka Allah Noel malaikat Israel, sudah, kamu balik lagi ke langit. Jangan mencabut nyawa hambaku yang ini, karena hambaku yang ini pingin umur panjang, tujuannya hanya untuk ingat kepadaku. Maka solusi pertama pingin panjang umur, sehat, barokah, rizki ini banyak, itu adalah zikrullah. Maka ngelihat Pak Dijoko seger buger waras duitnya akeh, wajar Pak, karena ada contohnya Nabi Ilyas. Maka Nabi Ilyas sampai sekarang masih hidup, kerjaannya cuman la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikrullah, ingat kepada Allah. Maka adanya majelis zikir Nurul Hidayah salah satunya itu, supaya jenengan awake podo sehat, umur panjang, taat kepada Allah, rizkinya lancar, barokah, insya Allah. Percaya napa mboten? Nek ora percaya ya takon dhewe karo Gusti Allah. Pembuktine ada. Nah, yang kedua pertanyaan Ustaz, apakah yang namanya zikrullah hanya la ilaha illallah? Yunda. Makanya malam ini kenapa diingatkan lewat majelis zikir? Biasanya kalau malam tahun baru itu pada lupa karena euforia. Maka saya ingat ayat Al-Quran dalam surat Al-Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ini Allah saking sayangnya sama makhluk. Wala takunu lan ojo ono sira kabeh wahai wong-wong iman. Karena tafsir dalam tafsir Munir, ya ma'asyiral mukminin, wala takunu, he kamu orang iman kabeh, he jamaah Nurul Hidayah, kamu jangan sampai kalladzina nasullaha, kaya dening manungsa kang padha lali marang Gusti Allah, seperti manusia yang pada lupa kepada Allah. Apa maksudnya? Saya kerucutkan malam tahun baru, Pak. Saya salutlah sama Bapak lah, kuat ngekeng hawa nafsu duduk di sini. Itu apa karena takut sama Pak Dijoko? Saya nggak tahu lah itu Pak. Itu urusan Bapak itu, karena sudah diikat dengan jeruk, dengan rambutan, dengan semangka. Ini saya nggak tahu ikatannya apa ini. Saya salut Pak. Pak Dijoko itu hanya mengamalkan ayat itu sebenarnya. Di malam tahun baru biasa euforia Pak, orang naik motor ngalor ngidul hanya menikmati alam kemacetan, menikmati alam keramaian. Nanti pas jam 00.200 menikmati orang pada meletuskan apa jenenge? Mercon, kembang api, bledas, bledus segala macam. Itu hanya wow, itu tok sih janjane. Wow, itu bagi wong sing ora duwe dhuwit iku Pak. Hanya wawu ya kelasnya soleh lah ngono kuwi bangsane lah. Wow gitu deh, mana suaranya kenceng Pak. Wow, tapi nggak kuat beli dia Pak itu. Wow. Beliau pakai ayat ini, loh, jangan kayak mereka. Jangan hanya menghabiskan titik 200 hanya dengan wow. Itu orang-orang yang lupa kepada Allah. Kalladzina nasullah. Jangan kayak mereka. Mereka ketika melupakan Allah, fa'angsahum anfusahum, maka Allah akan melupakan diri mereka sendiri. Mereka sudah lupa dengan dirinya, bahwasanya dirinya adalah makhluk Allah. Yang makhluk Allah harus ingat kepada Allah, harus nyembah kepada Gusti Allah. Maka malam ini diajak, ayo jangan kayak mereka, kita duduk bersimpuh zikir, baca sholawat bersama. Maka tadi dipimpinlah, ada yang al jannatu wa na'imuha sa'dul limay
yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi wa ala alihi. Terus atilillahumma qabrahul karimi bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terus tadi siang diisi baca Al-Quran. Gini, saya kalau ngomong Al-Quran itu kok seneng ya. Nabi menyampaikan nawwiru buyutakum biqiraatil Quran, terangi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Malaikat Jibril itu melihat dari langit sana ke bumi, maka di bumi laksana kita melihat ke langit kayak bintang-bintang. Itu apa? Rumah yang selalu dibacakan Al-Quran. Makanya dari langit sana, ini rumah sini paling terang, yang lain peteng kabeh. Karena apa? Nggak ada bacaan Al-Quran. Ini satu. Yang kedua, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena dulu Pak D Joko ya orang mondok jadi tahu ayat ini. Ayo sedulur kabeh jamaah majelis zikir maca Al-Quran. Baca Al-Quran. Karena apa? Quran ini nanti akan menolongmu di hari kiamat. Insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Di istighfarnya dulu bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali, Allah sayang sama kita, maka diingatkan wala takunu kalladzina nasullah. Lah Pak Di Joko ngambil di sini. Yang kedua, ada ketakutan Pak. Kalau sampai manusia di bumi kok mulai lali marang Gusti Allah. Nengok dalam surat Toha itu nanti orang-orang yang lali sama Allah kalau dibangunkan di hari kiamat loh Pak, matanya pada buta. Kalimatnya begini, bismillah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wis pokoke sing maca Allah utangi lunas. Amin. Duwike tambah akeh. Amin. Yang enggak baca Allah ngutang terus. Hah? Aku ki dipesene aja ngomong boja-bojo ae to. Bojoku kesuh ngene iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini saya suka ngaji di majelis zikir begini. Jadi ojo sampai lali marang Gusti Allah. Yang kedua, orang yang melupakan Allah nanti di hari kiamat ketika dibangkitkan, faidza ja'atis shakhah, ketika trompet kedua ditiup oleh malaikat Israfil, manusia pada bangkit semua Pak, kayak toge. Kanjeng Nabi bangun, membangunkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, membangunkan Sayyidina Umar Ibn Khattab, terus bangun, kita juga bangun Pak. Loh, nanti pas bangun ada yang matanya buta. Wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang menjauhkan diri ingat kepadaku, orang-orang yang lupa kepadaku, tidak mau menjalankan perintahku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka kehidupannya akan sempit. Sempit di sini sebagian tafsir menyampaikan sempit mendapatkan hidayah. Wong Islam banyak Pak, tapi juga banyak yang pada nggak sholat, betul apa tidak? Islam si Islam tapi nggak sholat. Islam si Islam tapi nggak ngaji.
Orang kaya Islam tapi tidak zakat, itu namanya lupa kepada Allah. Kalau sampai umat Islam lupa seperti itu, apa kata Allah? Wa nahsyuruhu, lan bakal ngumpulaken ingsun marang wong mau yaumal kiamatin benjang wonten yaumal kiamah akma, dalam keadaan buta. Jadi ketika sudah hidup dibangkitkan oleh Allah, loh ini kenapa kok saya buta? Maka qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala orang tadi ngomong, Rabbi duh pangeran ingsun lima hasartani akma, punapa panjenengan ngempalaken kula niki lho wonten yaumul kiamah kok matanya buta. Ini kenapa Gusti? Wa qad kuntu basira. Dulu itu saya ngelihat kok. Dulu ya Allah, saya ketika di bumi bisa melihat ada orang wanita cantik gitu kan. Udah cantik, bodinya bagus, Pak. Pakai baju adiknya, jadi nggak muat semua, Pak. Dipakai di paha pantatnya nggak cukup. Ini senengannya tuh bagus soleh, seneng banget. Makanya kemarin di kapal itu soleh plotat foto. Pusing saya melihat dia begitu. Saya ngomong, nanti saya bilangin Pak D Joko rapopo gitu. Asem tenang kok gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu saya di dunia bisa ngelihat gunung ya Allah, saya bisa ngelihat langit ya Allah, saya bisa ngelihat segala macam ya Allah. Tapi kenapa lima hasartani a'ma? Kok sekarang saya nggak bisa ngelihat apa-apa ya Allah? Padahal di hari kiamat itu gelap gulita, Pak. Nggak kenal A, nggak kenal B, tapi kok buta. Loh, ini tujuannya diadakan zikir pas malam tahun baru, supaya nanti ketika bangkit, kata Pak Haji Joko, nengok ayat yang ini supaya kita bisa melihat. Apa jawab Allah? Qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Jawab Allah aja, Pak. Duitnya banyak pokoknya. Pokoknya ingat Allah ya. Ngikutin Nabi Ilyas, Pak. Ada satu ilmu yang nggak diberikan kepada muridnya oleh Pak D Joko, ya salah satunya itu saya buka sekarang ini, tapi harus pakai ijazah. Yaitu satu itu, Pak, ngikut metode Nabi Ilyas. Tok lho. Wis pokok eling lho. Tapi ojo melu-melu agama eling. Apa agama eling? Ora sholat, ora popo, sing penting eling marang Gusti Allah. Rumblangsak gue itu, Pak. Pak Tugiman siap. Kok udah ada adzan nggak sholat? Saya sudah eling. Eling opo? Eling karo Gusti Allah. Lah kok bisa? Lu katanya kan akimis sholat lidzikri. Tekno sholat, dirikan sholat untuk ingat aku. Akunya aku Allah. Loh, saya ndak sholat sudah ingat Allah, jadi nggak perlu sholat. Wedan tuh iki, Pak. Loh, kan sampean sholat ingat utang kan? Kelas Pak Paldimi nak sholat kan, walah iki wis tanggal 17 setoran bank gitu Mas. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kembali, ketika nanti di alam sana kita buta matanya, tanya apa jawab Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita. Dulu ketika kamu di dunia, ayat-ayatku yang sampai kepadamu kenapa kamu lupakan? Kenapa kamu santai-santai saja? Ayatku kan ada dua, ada ayat yang tersurat, ada ayat yang tersirat. Ada istilah, ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat yang tersurat jumlahnya berapa? Jumlah hurufnya 1.025.000 huruf. Itu versi kitab Tafsir Shawi, tafsirnya Tafsir Jalalain. Jumlah huruf Al-Quran 1.025.000 huruf. Percaya apa enggak ini kira-kira, Pak?
Kalau nggak percaya silahkan ngitung sendiri Pak. Jadi Quran itu Pak dihitung. Nggak usah Quran kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah hurufnya berapa itu? Minum dulu saya. Bismillah tok ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah hurufnya 19 Pak. Ini kalau ngaji kitab Khazinatul Asrar minimal ya bacanya 19 kali. Wah itu nanti kalau al-ba'u harfu jarin. Wah. Ismun majrun bil ba, al-ba'u bahaullah, simu sinullah, mimu milkullah. Duhurlah nepuyeng juga saya ngajinya yang itu. Kita kembali yang normal saja. Ayat yang tersurat Pak, jumlah huruf 1.025.000 huruf, jumlah suratnya 114 surat, yang umum ayatnya 6.666 ayat, jumlahnya 30 juz. Kamu lupakan ada Quran, diperingatkan oleh para alim ulama, ada pengajian, ada majelis taklim, ada majelis zikir, kamu kupingnya budek, matanya micet, kurang apa coba? Majelis taklim Nurul Hidayah dipasang bendera NU tempel-tempel, hanya ngelewat cuman melotot. Oh, di sini ada majelis zikir toh. Tapi yang tidak mau masuk. Makanya pantas kata Bang Haji Roma Irama. Saya nyanyi boleh Pak? Tiada buta mata, namun tiada melihat, tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya. Jadi mereka itu jadi matanya melotot Pak. Ketika lewat musola, ada pengajian, ada seremonial, yo ndak pingin merek, nggak pingin mendekat loh. Itu namanya qala kadzalika atatka ayatuna fanasita. Dulu ayatku jelas dibahas oleh para ulama. Kenapa kamu cicing bae goblok? Gitu. Saking jengkelnya itu Allah itu. Tapi ini mataku buta ya Allah. Oke, ayat tersurat sudah nggak mempan. Sekarang pakai ayat tersirat alam semesta. Makanya kalau ngaji dalam tafsir Pak, kita buka dalam surat Qaf, bismillahirrahmanirrahim. Nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta 'alaihim bijabbar. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Nahnu a'lamu, Muhammad kata Allah, aku ikut tahu apa yang diucapkan oleh mereka yang sok katanya iman, yang sok katanya percaya. Tapi wa ma anta 'alaihim bijabbar, kamu nggak usah maksa, karena la ikraha fiddin, dalam agama tidak ada paksaan. Ya makanya kayak Pak Dijoko itu cara dakwahnya metode Nahdlatul Ulama, karena di sini markasnya NU, karena beliau wakil ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Jakarta, Indonesia. Ini pengurus NU-nya Cengkareng nggak ada yang diundang Pak? Ada. Satu, dua. Ayo selamat datang. TB. Oh, TB itu kan shooting. Mas Juki, selamat datang. Ini MWC. Ya. Saya tadi ngomong apa coba Pak? Saya minum susu dulu. Saya kalau habis nyusu Pak, cerdas. Serius Pak, habis nyusu cerdas. Nek rondo wis suwi expired Pak. Bangsa pitung tahunan expired sekali sedot mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawatan dhisik Pak. Allahumma sholli wa sallim ala
sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Saya mau ngajak yang Jawa, ingat nggak lagu ini? Alif ba ta sa jim ha kha dal dal ro za sin shin sad ta dha ain dhin fa qaf kaf lam mim nun wawu ha lam alif hamzah iya mim nun wawu ha lam hamzah iya. Anak-anak sekarang nggak bisa begitu, Pak, karena ngajinya ikro, langsung aba, ba'a, ta'a, kan gitu. Anak-anak sekarang, kalau dulu kan alif, ba, ta, sa. Pak Pardim ini masih apal loh, Pak Pardim ini kayane lho kok. Kuwi ora ngerti kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali. Nahnu a'lamu bima yakuluna wa ma anta alaihim bijabbar fadzakir bil qur'ani may yakhafu wa'id. Kembali, wahai Muhammad Rasulullah, aku tahu apa ucapan mereka, katanya iman, tapi wa ma anta alaihim bijabbar, kamu jangan memaksa. Nah, metode pengajaran Pak Dijoko di sini ini bukan bijabar, bukan memaksa, tapi dengan lentur, dengan santun. Ud'a ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbik, ayo ajak ke jalan Tuhanmu, ayo diajak zikir, diajak eling kepada Gusti Allah dengan santun. Apa caranya? Ayo pada kumpul wis ngobrol ngopi. Di sini kan begitu metodenya, ngobrol, ngopi, ngerokok, baru bareng-bareng, yo sambil ngobrol ya belajar zikir la ilaha illallah. Lama-lama kena. Itu metode beliau. Wa ma anta alaihim bijabbar. Apa kata Allah? Fadzakir bil qur'ani may yakhafu wa'id. Cukup ingatkan dengan Al-Quran orang-orang yang masih takut ancamanku, kata Allah. Nah, di sini ketika kita nanti dinyatakan lupa kepada Allah, cukup diingatkan dengan Al-Quran, ini masih baik, Pak. Maka kalau kita masih cukup dengan hanya ayat-ayat Al-Quran, dengan ngaji majelis taklim, ini orang-orang yang memang diingatkannya dengan santun. Tapi jangan sampai yang kedua, Pak. Apa? Jangan sampai Allah mengingatkan kita dengan ayat yang tersirat, dengan alam semesta. Apa ayat alam semesta? Belum lama di Lumajang, Pak, itu yang namanya gunung apa namanya, Pak? Semeru itu meledos apa meletus, Pak? Meledos. Meletus, nek meletus kan balon, Pak. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya merah, kuning, kelabu. Dor. Nah, monggo. Nggih. Ada taruna ini, Pak. Suruh ngambil bebek bakar. Iya. Jangan lama-lama. Lama-lama bebek bakar. Selesai. Kalau udah matang dibawa ke sini. Iya, langsung.
Sopo iki mau? Aku ki terus ngomong apa iki mau lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bedos. Wis jam 11 lewat. Wis di WA dong Pak Dewi. Di WA, ojo suwi-suwi mangan. Wis tak omongno aku ning kene kelingane mangan tok kok. Oh iya udah ganti tahun. Kembali. Ketika Allah nanti mengingatkan dengan ayat yang tersirat atau ayat kauniyah, itu tandanya Allah sudah mulai jengkel. Dengan Quran tidak mempan yang disampaikan oleh para alim ulama, para habaib, para kiai, majelis zikir Nurul Hidayah udah nggak mempan meringatkan mereka, maka Allah turun tangan dengan ayatnya. Semeru diledakkan. Kalau udah Semeru meledak itu loh Pak, Bapak lihat orang lari pontang-panting Pak. Mereka lo punya rumah Pak. Di rumah itu punya lemari, di dalamnya ada emas berlian, punya duit, mobil geletak, belas nggak noleh loh Pak. Pus meledak, melayu sak gelem Pak. Nggak peduli itu rumah ada emasnya, nggak peduli mobil mewah, bodoh amat. Yang penting lari tunggang langgang. Itu hanya ingin selamat roh dan nyawanya. Sementara nanti di alam akhirat Pak, itu harus selamat sampai masuk dalam surganya Allah. Artinya ketika kita melihat ada ayat Allah yang tersirat, harta benda yang kita cari jungkir balik loh Pak. Istilah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, wis ndak kelingan nek lembur belas loh. Konveksi zaman siki bengi wis ndak kanggo gawe Pak Pardimin. Jam 11 melotot, jam 2 online, jam 3 ngepak, jam 4 turu subuh bablas. Ya. Wah, selamat datang Pak Ramadan. Waalaikumsalam. Monggo. Sunan Kalijogo ini teko. Monggo. Monggo Pak De. Pendatang baru. Sa. Berikin. Sa. Nggih. Sa. Allahumma sholli ala senior nanti dengan ya 15 menit lagi, setengah 12, ceramahnya mah 2 menit lagi. Gini, kembali ketika ayat Allah yang kedua tersirat ini sudah dimainkan, ini nggak ada orang yang mampu melakukannya. Siapa yang mampu meledakkan gunung Semeru? Siapa yang mampu menggerakkan laut jadi tsunami? Kalau bukan Gusti Allah, maka kalimatnya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuk. Emang kamu nggak melihat kalau Allah sudah fa'ala? Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzakamakum uf'ul la taf'ul. Allah kalau sudah bergerak, meletus itu Semeru, harta benda yang kita kumpulkan nggak ada artinya. Orang-orang pada mati, apalagi yang ceritanya Rumini. Rumini ketika punya ibu, ibunya stroke, nggak bisa lari, akhirnya dipeluk mati bersama. Subhanallah. Muncul pertanyaan, Ustadz, siap? Katanya Allah punya sifat Rahman, punya sifat Rahim. Mana Rahman Rahim Allah? Kenapa kok itu orang mati membela ibunya? Mana Rahman Rahim Allah? Ini bukan kalimat pertanyaan itu Mas, tapi karena ulah manusia. Maka kalau kita nengok yang namanya surat Al-Qasas atau Al-Qisas, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'asa fi ummiha rasula yaslu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Tuhanmu tidak akan menghancurkan itu kota, itu desa, meledakkan tsunami, nggak bakalan itu.
kecuali memang sudah mengutus utusannya menyampaikan ayat-ayatnya. Ayo eling kepada Allah, jangan ingkar kepada Allah. Ayo pada sholat, yang punya ayo pada zakat, yang puasa ayo puasa. Pejabat, hei Anda jangan korupsi, itu uang rakyat. Diingatkan sudah, tapi ngeyel Pak. Islam tetap Islam, ndak sholat. Notabene mereka yang non muslim tetap juga nggak masuk Islam, malah tambah kemungkarannya. Ini malam Pak, ketika nanti huru hara segala macamnya, mereka pesta pora, narkoba, minum minuman keras dan segala macamnya, muncul murka Allah. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Aku nggak akan menghancurkan kecuali memang penduduknya yang pada zalim. Jadi kalau sudah ayat yang tersirat berjalan, ini kita sudah nggak bisa bicara apa-apa. Maka disitulah Bang Haji Roma Irama nyanyi lagi. Wow. Iya, judulnya apa aku ya bingung Pak. Tapi ada yang kenal lagu ini nggak kira-kira? Nggak, ini tentang situasi alam yang orang pada mati sehingga sedih. Masih perlukah air mata untuk menangisi dunia yang selalu dilanda bencana, macam-macam malapetaka, gempa bumi, banjir, badai, topan yang selalu membawa korban, dan juga ganasnya peperangan menghantui kehidupan. Seakan-akan Indonesia tiada lagi keamanan, seakan-akan Indonesia tiada lagi ketentraman. Rawa buaya musim banjir kelelep, Tambora sering-sering kebakaran, di Jawa sering-sering kebanjiran, tanah longsor, wilayah gunung sering pada meledos. Ini di Indonesia kayak nggak aman loh ini. Mau di mana kita? Kata Pak D. Joko, apapun yang terjadi tetap rawa buaya, banjir yo tak lakoni. Artinya apa? Ketika kita menangis merintih, ya Allah, kenapa sampai meledos? Itu orang pada meninggal. Pertanyaannya, kenapa seperti itu? Ternyata karena ulahnya manusia. Maka kembali pada malam ini, wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kayak mereka lali kepada Allah. Maka diingatkan zikir bersama di majelis zikir Nurul Hidayah. Kesimpulan, armadang Pak ini masalahnya. Halo, petasannya wis muni wae. Satu, yang nomor satu ini salah satu kunci sukses siapapun Pak, siapapun itu ya. Contohnya ya Pak D. Joko aja lah untuk contoh. Nyontoh itu jangan langsung nabi Pak, kelenger Pak. Nyontoh kok nabi lu langsung, nggak kuat. Oh, nabi kalau sholat kakinya pada bengkak gitu. Lah kelas kita bengkak kan karena asam urat. Bukan level lah. Nyontoh itu yang Pak D. Joko, Pak Yai Teguh, Pak Ustadz Wahid, dicontoh yang begitu-begitu. Jangan nyontoh saya Pak, susah nyontoh saya itu. Jauh maksudnya. Satu, kuncinya orang itu adalah ya zikir itu tadi. Karena dengan zikir, satu panjang umur, sehat jasmani rohani, tambah taat, rizkinya tambah banyak dan barokah. Ingat, yang namanya zikir tidak hanya duduk la ilaha illallah, tidak. Dengan kerja mencari duit itu zikir. Karena yang namanya zikir, ingat kepada perintah Allah. Menjadi suami cari nafkah itu ya ingat, karena mencari nafkah hukumnya wajib. Nanti Anda salah paham. Kata Pak Ustadz, kalau pingin sukses zikir dari sekarang sampai sebulan di masjid terus. Loh, istinya dibadoki tasbih. Ini jangan salah paham. Jadi dengan kerja itu ya zikir, ngojek itu ya zikir, konveksi itu ya zikir, hasilnya banyak, zakat itu ya zikir.
Tapi zikir yang talafut kumpul di sini, ini namanya pengecasan ilmu. Maka silahkan kumpul, datangkan Pak Ustadz Wahidin, datangkan Pak Ustadz siapa apa, disemangati. Maka kunci pertama zikir, pantas mendirikan majelis zikir Nurul Hidayah. Yang kedua, ya walatakunu, jangan pada lupa. Maka malam ini ayo pada ingat, nyongsong tahun 2022 kalau pakai la ilaha illallah baru, semangatnya juga baru, insya Allah iman baru, semangat baru, proses ekonomi juga baru. Ke depan kita akan semangat untuk menciptakan keluarga sakinah mawadah warahmah, keturunan soleh dan solihah yang ujungnya husnul amin ya robbal. Kita ucapkan selamat tahun baru 2022, kita lebih berkepribadian, bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah bijahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saking kula kathah kelinta-kelintunipun nyuwun Syekh Agunging Samudra pangaksama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.